Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Baiklah, kembali lagi dengan saya Samsul Hadi di Network Programming 2 atau Jaringan Pemrograman 2. Di sini masuk ke materi debugging ya, lab session 6, yaitu tujuannya mendapat mengidentifikasi error yang muncul saat menjalankan otomasi jaringan, mampu membedakan error dari sisi script, data YAML, dan perangkat menggunakan syslog dan output verifikasi untuk melacak penyebab error. Nah, gambaran topologi kali ini itu seperti ini, ya. Nah, di sini ada topologi dan persiapan atau bisa kita sebut dengan kriterianya yaitu satu router, dua switch, dan satu NAC. Softwarenya Python 3.9, NetMiko, PyYAML, dan syslog min-ng. Konfigurasinya di sini ya, untuk router itu hostname R1, IP address-nya 10.0.31.37.1. Dan ini untuk device yang lain. Lalu ada file yang disediakan dari praktikum kali ini ya, itu ada file device.yaml, berisi informasi perangkat jaringan, config.yaml, diplom from underscore yaml.py gitu. Nah, sebelum itu saya sudah pernah ya sudah melakukan praktikum ini sebelumnya, cuman kita akan mengulang dan kita akan bersih-bersih terlebih dahulu ya. Kita bersih-bersih, maksudnya bersih-bersih itu ya nantilah. Nah, pertama kita buat topologinya dulu. Aduh, kita buat topologinya. Switch. Lalu satu router. Satu router. Oke, nah sini kita hubungkan oke, kita hidupkan ya device-nya. Lalu di sini kan karena saya sudah pernah melakukannya ya, jadi file-file ini sudah tersimpan di saya nih dan sudah dikonfigurasi gitu dan sudah diperbaiki. Jadi saya akan hapus lagi dan saya akan download lagi. Sebentar, close, dihapus tidak. Kita download filenya. Sebentar. Nah, ini file yang disediakan ya dari praktikum kali ini. Nah, ini kita kembali ke Pinet. Nah, setelah kita bersih-bersih file, kita bersih-bersih di sini. Kenapa? Karena mungkin kalian pernah error ya, error bisa dibilang tabrakan, itu IP-nya tabrakan. Karena mungkin sebelum itu kalian pernah menggunakan IP yang sama, IP tersebut, tetapi perangkatnya berbeda. Jadi seumpama nih, tadi kan saya sudah mencoba ya, waktu di kampus juga saya sudah mencoba dengan alamat IP yang sama. Jadi si server ini dia itu menyimpan memori gitu, kayak menyimpan automasinya atau autocansinya, kayak keamanannya gitulah, dimana alamat IP tersebut itu milik perangkat B misalnya. Lalu ketika ada perangkat A yang menggunakan alamat IP yang sama, walaupun perangkat B sudah dihapus, dia akan tetap error. Kenapa? Karena ya alamat IP tersebut sudah dipakai gitu. Nah, caranya kita masuk ke Docker terlebih dahulu. Kita running ini. Nah, ini untuk uh, membersihkan. Nah, di sini saya akan membersihkan untuk SSH di IP 10.0.1.37.3.
kita klik ya, kita hapus. Lalu jadi saya pakai titik 1 juga, kita hapus. Lalu ada titik 4 juga, kita hapus. Nah, jadi di sini ibarat ruangan ya, ruangan atau rumah untuk IP ini itu masih kosong. Nah, kita akan pakai IP ini lagi di perangkat yang baru. Pertama kita masuk ke router. Di sini pertama di router, oke. 10.1. Sorry. Jangan lupa kasih hostname R1. Lalu kita perhatikan untuk port yang akan kita kasih IP itu adalah port yang terhubung ke switch. Di sini port yang terhubung ke switch itu adalah Ethernet 0/0. Jadi yang kita kasih IP itu adalah Ethernet 0/0. Interface Ethernet 0/0. Sorry, IP address 10.0.1.1.1 255 255.0 no shutdown exit. Nah, di sini kita sudah set untuk alamat IP-nya. Lalu kita akan set untuk SSH-nya. Kita set untuk SSH-nya. IP domain. Jadi lab 6. Saya beri nama lab6.com aja. Lalu crypto generation Istanbul 24 username admin. Kita mengikuti yang ada di sini ya. Untuk username-nya admin, untuk secretnya itu iadjos. Username admin, secretnya iadjos. Lalu IP SSH version 2. Lalu masuk ke LAN VP04. Login lokal. Transfer input SSH. Exit import 5. Lalu jangan lupa kasih enable password. Enable password samakan dengan iadjos. Lalu kita WR. Kita cek dulu show IP interface script. Nah, di sini statusnya sudah up. Kita cek di server dockernya untuk reconfig. Di sini alamat IP si server docker itu 10.0.1.1.165. Coba kita ping ke router 10.0.1.1.1. Nah, untuk ping dia sukses. Sekarang kita coba untuk SSH karena tadi kita sudah buat SSH. Admin 0.137.1. Yes. Nah, di sini kita sudah masuk ke router. Apa ini? Lion Lob Broken Pip. Sabar. Tadi kita sudah masuk ke router. Nah, ini kita harus menghapus ini dulu nih. Kita coba ya. Apakah bersih-bersihnya kurang? Kita coba lagi.
lagi. Yes. RSA. Jadi kalau ini itu dia masih nyangkut ya IP-nya ya. IP-nya dia masih nyangkut di si server ini nih. Server ini dia masih nyangkut, IP-nya masih nyangkut di sini. Kita coba bersihkan lagi. Lalu kita coba restart. Oke, kita hidupkan lagi ya. Hidupkan lagi. Kira-kira kenapa tadi ya? Kalau kita lihat dari errornya itu dia pertama karena alamat IP-nya sudah pernah terhubung, jadi dia masih tabrakan. Walaupun kita sudah membersihkannya tadi ya, atau mungkin butuh di restart, kita juga nggak tahu. Kita coba lagi. Dia masih running. Untuk switch-nya udah, routernya juga udah, tinggal si dokternya. Coba cek si dokternya. Satu. Coba kita cek dulu aja ya. Kita cek SSH siapa yang pernah terhubung. Dan cek national directory cat nggak ada ya. Coba kita ulang, bisa nggak? Titik satu. Yes. Yep. Yes. Enable. Oke, di sini bisa masuk ya. Berarti tadi kita harus di restart dulu. Restart dulu biar bisa masuk. Exit. Berarti kita lanjut ke masih di router ya, masih di router itu buat konfigurasi syslog. Kita masuk lagi ke router. Di router kita konfigurasi syslog. Di sini, nah ini saya sudah menyiapkan script buat konfigurasi syslog. Sebelum itu, ya kita konfigurasi dulu. Oke. Lalu kita running syslog yang ada di Docker. Nah, ini udah running. Udah bisa masuk SSH. Sekarang kita pindah ke switch ini. Switch yang ada di tengah ini ya. Enable. Configure terminal. Lalu apa ini? Hostname. Hostname-nya
ini switch hostname-nya Ethernet switch, copy aja. Put apa ini? Host, oh nggak boleh ada Ethernet switch. Apa ini? Bentar, bukan ya? Namanya itu switch 1. Sorry. Namanya itu switch 1. Nah, nama di sininya baru Ethernet switch. Nah, switch 1 hostname. Di sini kan di perintah kali ini kan dia VLAN 100 ya. VLAN 100 nih, VLAN 100 berarti kita buat dulu VLAN-nya. Kita buat dulu VLAN 100, lalu kita kasih nama dengan VLAN 100. Habis itu kita keluar, kita masuk ke interface VLAN 100-nya, kita kasih alamat IP address 10.0.137.3 titik 3 255.255.255.0 no exit. Nah, di sini jangan lupa buat memindahkan port ya. Di sini kan di switch Ethernet switch ini ada port 0/0, 0/1, 0/2, 0/3 gitu kan. Itu harus berada di satu VLAN gitu. Nah, kita di sini akan menggunakan VLAN 100. Nah, sebelum itu kita cek dulu kira-kira port-port itu ada di VLAN berapa gitu. Nah, jadi port-port yang terhubung ini masih ada di VLAN 1 nih, VLAN defaultnya. Jadi kita akan pindah ke VLAN 100. Konfigurasi terminal, interface, rank, Ethernet 0, 0 sampai 3 itu sweet port mode akses VLAN 100. Nah, di sini udah kita exit, lalu kita masuk lagi ke interface VLAN 100, masuk down, exit, so VLAN brief. Nah, di sini sudah pindah semua ya. Kita show IP interface brief. Nah, di sini juga statusnya sudah up. Berarti kita sudah bisa melakukan ping ya harusnya ya. Kita coba ping server dulu, ke server Docker. Nah, di sini untuk ping berarti sukses. Berarti alamat IP kita sudah terbaca. Sekarang kita lanjut ke setup SSH. Domain miname lab6.com, lalu crypto generation SA-1024. Nah, habis itu masuk ke username,
username admin, secretnya create Josh, IP SSH 2 and VPN 4 login lokal transport input SSH exec min timeout sorry 15 sampai 0 lalu enable password DOS and sekarang kita coba untuk SSH suite Ethernet suite ini ya dengan alamat IP 10.0.137.3. Kita buka wow. SSH admin 1.0.137.3. yes. Di sini masuk ke suite-nya, kita coba enable, terus lagi. Nah, di sini sudah masuk ke switch. Kita baca interface script. Harusnya yang keluar alamat IP switch ya, Ethernet switch ya. Nah, benar. Nanti exit. Kita lanjut konfigurasi syslog di sini. Sama buat konfigurasi seperti ini. Oke. Lalu kita coba ke suite 2 ya, kita ubah namanya dulu. Suite udah. Lalu setelah itu buka ke konfigurasi, enable konfigurasi terminal, hostnya S2. Lalu kita sama di sini pakai, kalau nggak salah pakai VLAN 100 juga. Nih, jadi di sini kita pakai VLAN 100 juga, cuman kita bedakan untuk alamat IP-nya yaitu .4. Kita coba VLAN 100 name VLAN 100 state VLAN 100 IP address-nya 10.1.1.4.25.255.0. Enter. Down. Lalu setelah itu kita exit, kita pindahkan interface-nya. Ethernet 0 slash 0 sampai 3 mode access super access kampus exit. Setelah itu interface VLAN 100 now shutdown exit lagi IP interface
masih down untuk VLAN 100-nya. Kenapa? Coba kita cek VLAN brief. Kenapa masih down? Coba kita cek ulang. Lalu kita press VLAN 100. On, exit, and coba lagi. Nah, di sini udah up ya. Kita coba ping ke server Docker 10.137.16165. Sekali lagi. Nah, di sini sudah sukses. Sudah bisa melakukan ping. Berarti kita lanjut ke konfigurasi SSH. SSH-nya konfigurasi terminal, IP domain f6.com, crypto, generation RSA 10.10.24. Oke. Username admin secret lihat jos. Oke, IP SSH version 2. Line BTW 0 sampai 4. Login lokal, transport input LS1, exit, min, print out 15 0. Lalu ini enable password, jangan lupa, hampir saya lupa. Enable password lihat jos, lalu N R. Kita coba akses SSH dari sini. Sabar. Oke, kita buka lagi SSH admin 10.0.137.4. Oke, yes. Situ lihat jos. Nah, di sini sudah masuk ke suite 2. Enable lihat jos. Oke, kita cek IP-nya, harusnya IP suite 2. Oke, ini IP suite 2. Kita bisa exit. Kita lanjut ke syslog untuk suite 2-nya. Kita lanjut di syslog-nya, masih pakai kode yang sama atau komen yang sama. Oke, nah berarti sekarang kita tinggal buat script. Sabar. Di sini kita cek dulu. Nah, bisa dilihat ya, karena ini saya menggunakan server yang sama sebelumnya gitu. Jadi di sini sudah ada beberapa file yang sudah pernah saya sampaikan, saya jalankan gitu, dan file ini itu sama gitu. Tapi file ini sudah diperbaiki. Nah, maka dari itu saya akan coba hapus. Nanti saya akan buat lagi rm config.yaml lalu get dari yaml deploy from
py lalu hasil underscore output txt. Bentar. Nah, di sini bersih ya, bersih. Sekarang kita unduh dulu buat filenya. Unduh. Saat terdownload kita buka satu-satu. Nah, ini ya. Lalu kita coba buka lagi. Open file. Ini. Apa ini? Oh, sabar. Ini ada kesalahan saat mendownload. Open file. Nah, ini. Lalu open file lagi. Ini. Sabar. Oh, udah. Salah. Nah, jadi kita akan pakai 3 kode ini. Kita langsung kita buat aja di sini nano place yang enter, kita copy yang ini, kita copy. Nah, kita taruh di sini, exit, lalu kita buat lagi config YAML. Kita ambil yang ini, copy, kita taruh di sini, save, exit, lalu yang ini agak panjang nih. Deploy from YAML.py. Oke, 3 file sudah dibuat ya. Berarti waktunya kita running dengan cara ini dan menghasilkan output txt. Coba running. Agak lama. Nggak tahu ini lama karena sinyal saya atau karena emang lama, nggak tahu. Tapi kalau dari perintahnya sih namanya sudah sama ya. Di sini Python itu merunning file deploy from YAML. Ada benar. Authentication pilot. Oke, di sini ada error. Nah, disinilah kita masuk ke maksudnya debugging, kita mencari kenapa error gitu kan. Tadi kita jalan dari sini, ternyata ada error. Itu ada di file ya, di modul 378. Lihat di sini login smoke testnya itu gagal untuk masuk ke router, untuk masuk ke switch-nya juga gagal, untuk masuk ke switch 2-nya juga gagal. Kenapa? Di sini saya agak sedikit ya, oke. Di sini tadi kita sudah set untuk sektornya itu yet George.
Di sini lihat close, dan kalau struktur kita sudah seperti ini, dalam artian untuk username dan password serta secretnya itu device-nya, portnya sudah didefinisikan di atas. Jadi di bawahnya itu kita hanya mendefinisikan seperti nama dan juga host untuk IP-nya gitu. Kita tidak perlu mendefinisikan lagi sebuah password atau secret ataupun device type, tipenya ataupun portnya, karena sudah masuk di kategori yang atas. Nah, maka ini bisa kita hapus aja. Oke, kita save lagi, exit, kita coba running. Nah, di sini kita bisa baca dari hasilnya. Untuk masuk, nah itu login untuk R1, S1, S2 itu oke. Dia masuk login, dia sudah melakukan konfigurasi ini ya. Sudah melakukan konfigurasi di router 1. Tidak ada VLAN non protected yang perlu dihapus. Di VLAN config apa ini? Ini di suite apa ini? Ini harusnya suite 2 ya, di suite 2. Ini di router sub interface-nya R1. Ini di switch 1. Di switch 1 ada invalid input nih. Invalid input, oh berarti ada di file config.yaml. Ya, ini kelihatan ya invalid inputnya. Jadi verification summary-nya atau catatan akhirnya itu sub interface-nya 0/0.10. Nah, di sini terlihat untuk verifikasinya gagal. Cek log atau output di atas. Jadi ini masih gagal nih, walaupun nah, target keluarannya seperti ini. Seperti ini tuh target keluaran di praktikum ini, cuman karena masih gagal ya dan terdapat error. Tadi juga sebenarnya mudah ya. Kita bisa lihat di sini errornya tuh ada di sini nih, mvlan underscore 99 min 200. Maksudnya ini apa ini min 200 ini apa gitu kan. Kita udah buat ini nih, udah buat VLAN 99. Nah, dia nanti bakal masuk ke VLAN 99, lalu udah masuk ke VLAN 99 lalu kasih nama kan, kasih nama gitu. Tapi kok di sini ada 200 gitu kan. Kita cek lagi buat file yang ini. Nah, benar. Di sini ada struktur ataupun kode yang agak melenceng. Dan tadi untuk sub interface-nya itu sub interface itu kan kalau nggak salah dia itu jalan ataupun interface yang ada dalam interface gitu. Kayak ini kan interface 0/0.10. Berarti interface 0.0.10 ini dia berada di Ethernet 0/0 gitu. Namanya sub interface atau bagian dari Ethernet 0/0. Itu cuman kalau di sini itu sub Ethernetnya itu 0/3. Gimana ini ya? Kalau sub interface itu dia tuh menandakan bagian dari Ethernet gitu. Kalau misalnya 0/3.10, nah dia berarti menandakan bagian dari Ethernet 0/3 dengan alamat ada 0/3.10 gitu. Cuman kalau kayak gini dia masuknya sub interface kayak bukan sub interface sih. Ya kayak bukan sub interface. Hmm. Jadi mungkin
saya akan benahi satu ini aja buat sub interface-nya. Menurut saya ini sub interface udah oke ya menurut saya. Atau kalau kita mau ganti di sininya itu kita ganti 3. Jadi sub interface 0/3.10 ini adalah bagian dari Ethernet 0/3. Nah, gini. Kita exit. Kita running lagi. Beberapa verifikasi gagal. Cek log di output di atas. Apa ini? Verifikasinya masih gagal. Oke. Kita lihat lognya di atas. Current konfigurasi. Wait, konfigurasi. Nah, ini kayaknya nih errornya di sini nih. Ini udah benar. Ini udah benar. Nah, mungkin errornya di situ tadi mungkin ya. Coba kita ikutin ini dah. Kita nggak usah pakai titik 10 dah. Kita gini aja. Oke. Kita samakan. Sub interface, sub ethernet agak janggal ya. Kalau masih gagal lagi, ya kita cari lagi. Gimana gagalnya? Gitu. Nah, ini semua udah lulus. Berarti emang harus ini ya, harus NASES 3 ya. Ya, gitulah. Jadi mungkin untuk praktikum kali ini di lab season 6 sudah sampai sini ya, sudah sampai verifikasi lulus. Dan saran saya setiap kali ingin melakukan praktikum hands-on, ketika menggunakan lab yang sama, kita bersih-bersih dulu, bersih-bersih. Jadi sebenarnya saya juga tadi mengalami satu error ya, yang connection reset by apa gitulah, yang ya gitulah. Jadi saya izin menjelaskan di mana si server Docker ini dia tuh menyimpan semua alamat IP yang ada di dia, kan ada syslog ya. Jadi semua alamat IP itu dia simpan dengan jenis perangkatnya. Jadi ketika perangkatnya ganti tapi alamat IP-nya sama, ya bakal ditolak. Kenapa? Karena nggak sama gitu kan. Harusnya sih perangkat yang tadi, kenapa ada perangkat lain pakai alamat IP yang sama gitu. Maka kita harus membersihkan log tersebut. Caranya gimana? Cara cari sendiri. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Bila ada salah kata, salah ucapan, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.